Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat ya. Kembali lagi di channel Web Programming Unpas bersama saya Sandika Gali, dan kita masih ada di playlist Belajar Laravel 8. Ya, setelah sebelumnya kita udah berhasil menambahkan fitur login dan registrasi pada aplikasi blog system kita. Kali ini saatnya kita masuk ke bagian dashboard dari aplikasinya, di mana nanti kita bisa menambahkan fitur pengelolaan postingan kita atau blog post kita, seperti menambah, melihat detail, mengubah, dan menghapus, atau nanti istilahnya kita sebut dengan CRUD operation, create, read, update, dan delete pada blog post kita. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, di video kali ini kita akan mulai dulu dengan membuat tampilan atau UI dari halaman dashboardnya itu sendiri, teman-teman. Jadi nanti kita bakalan memanfaatkan kembali template atau contoh atau examples yang sudah dikasih oleh Bootstrap secara gratis untuk kita implementasikan sebagai dashboard kita. Jadi itu ya teman-teman ya, supaya nggak berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke materinya. Baik teman-teman, jadi yang akan kita lakukan kali ini adalah mendesain halaman dashboardnya dulu ya teman-teman. Jadi kalau kita login pakai user Sandika, lalu passwordnya password. Nah, kita masuk ke sini. Kita akan desain dulu halaman ini agar menyerupai dashboard. Nah, ini kita akan pakai tema yang diberikan oleh Bootstrap-nya secara gratis ya. Jadi teman-teman boleh kunjungi dulu getbootstrap.com, lalu scroll ke bawah. Di paling bawah itu ada examples. Nah, kalau kita klik di sini akan ada banyak contoh-contoh yang bisa kita pakai dengan gratis. Kita udah pernah coba untuk halaman sign in ya atau login. Nah, sekarang kita mau pakai yang dashboard. Nah, ini dari sini contohnya seperti ini kalau kita lihat. Jadi nanti dashboard ini akan kita pakai untuk mengelola data post dari tiap-tiap usernya. Jadi kalau user mau nambahin post, edit, atau ubah lewat dashboard ini. Oke? Jadi yang akan kita lakukan sekarang, kita download dulu semua scriptnya. Kalau teman-teman masih punya hasil download dari video registrasi dan login kita sebelumnya, silakan dipakai. Tapi kebetulan punya saya sudah dihapus, jadi kita download lagi aja. Kita simpan di desktop atau dimanapun tempat penyimpanan sementara. Lalu kita buka, hasilnya seperti ini, kita ekstrak dulu ya, kita ekstrak, zipnya boleh dihapus. Yang akan kita pakai kalau kita masuk ke dalam foldernya adalah yang dashboard. Nah ini ya, ini akan kita pakai, nanti ini akan kita simpan dua file ini di dalam folder public kita. Jadi sekarang teman-teman boleh buka, saya mau pakai file explorer berikutnya biar gampang. Kita akan arahkan ke folder Coba Laravel kita. Nah ini saya sudah masuk di folder Coba Laravelnya, saya akan arahkan ke folder public, lalu ke folder CSS. Nah ini kita akan copy CSS-nya. Lalu kita ke atas lagi, sekarang kita ke folder JS, sekarang kita copy dashboard.js. Oke, teman-teman ya. Jadi itu dulu persiapannya. Sekarang kita buka kembali codingan kita. Nah, di sini kita akan buka dulu file index dari dashboardnya. Ya, kita buka di sini aja supaya nanti kita bisa copy paste ke dalam view milik kita sendiri. Oke, sudah siap ya? Jadi sekarang ini boleh kita close dulu lah ya. Kita close. Sebelum kita mengedit view-nya, ada satu hal yang akan saya lakukan dulu. Kalau teman-teman buka file web, ya silakan dibuka, Ctrl P, terus ketik web. Nah, ini adalah file routes kita, di mana kita menyimpan halaman dashboard ini sebagai controller. Nah, saya memutuskan untuk mengelola data postingan kita nggak di controller ini. Tadinya saya mau simpan di sini, tapi rasanya dashboard ini akan saya gunakan untuk menampilkan halaman dashboardnya saja. Nah, nanti sisanya pengelolaan postnya baru akan saya simpan di controller terpisah. Ya, jadi kalau teman-teman buka controller dashboard kita, ini. Nah, ini akan saya pindahkan agar dikelola oleh routes ini menggunakan closure saja. Jadi saya nggak lagi pakai controller, nanti controller ini bisa kita hapus. Ya, jadi ini akan saya ganti. Teman-teman boleh blok aja, kita ganti pakai function. Gini. Terus isinya, kita tinggal copy, return view dashboardnya. Gini. Sudah ya, sekarang kalau kita jalankan, kita lihat lagi di sini, kita refresh, nggak ada masalah. Tapi sekarang kita bisa hapus dashboard controller. Ya, teman-teman boleh hapus saja karena kita nggak akan pakai. Oke, sekarang yang akan kita edit adalah file ini, file view yang ada di folder dashboard yang namanya index. Ya, jadi teman-teman boleh buka resources, folder views, folder dashboard, lalu index ya. Atau langsung aja Ctrl P, ketik index. Saya tutup sidebar-nya, ini akan saya ganti dengan semua yang ada di index HTML ini. Jadi teman-teman boleh Ctrl A, Ctrl C, kita ganti isi dari indeksnya. Ya, di save, ini boleh di close aja. Kita mau edit dulu isinya, karena sekarang kalau kita biarkan, itu CSS dan JavaScript-nya nggak kepanggil. Ya, sekarang kita mulai dari atas dulu.
kita edit mulai dari sini. Ini teman-teman kalau misalkan mau menambahkan description, silahkan. Untuk SEO, kayaknya untuk sementara akan saya hapus saja. Ini nggak perlu. Autornya juga nggak perlu. Teman-teman boleh ganti dengan nama teman-teman masing-masing. Untuk sekarang saya mau hapus aja. Generatornya saya mau hapus. Terus title-nya mau saya ganti aja jadi WPU blog terus dashboard. Ya, gini dulu aja. Terus ini juga link canonical-nya boleh dihapus aja. Seperti ini. Nah, tinggal kita arahkan ke Bootstrap. Nah, kalau Bootstrap-nya saya mau panggil yang versi online-nya saja. Kita balik ke home, kita ke get started. Nanti di sini ada di quick start-nya CSS-nya. Ya, teman-teman boleh copy. Kita ganti CSS yang berada di folder asset ini, karena kita nggak kopikan tadi. Sudah. Selanjutnya, style juga ini nggak kita butuhin. Boleh dihapus saja. Seperti ini. Berikutnya adalah file dashboard CSS. Ini kita harus arahkan ke folder public kita. Jadi caranya langsung aja tulis /CSS/ supaya ngambil file kita yang ada di folder public sini. Ya, oke. Tutup lagi. Terus scroll lagi. Ini nanti kita edit belakangan. Kita scroll ke paling bawah dulu. Scroll ke paling bawah. Kita akan ganti JavaScript-nya menggunakan JavaScript Bootstrap. Kembali ke sini, kita scroll, cari JS yang bundle. Nah, ini ya. Kita copy, kita ganti script-nya. Gini, terus selanjutnya ini ada 3 script yang nanti kita butuhin, nggak semua ya. Yang pertama ini ada link ke icons. Jadi, dashboard ini menggunakan icons yang namanya feather icons. Jadi nggak pakai iconnya Bootstrap. Ini akan tetap kita pakai. Terus script kedua, ini ada chart. Ya, kalau teman-teman lihat tadi di sini, di file index yang ada di desktop kita, teman-teman lihat ada chart. Nah, ini kayaknya nggak akan kita pakai untuk studi kasus kita, ya. Jadi boleh dihapus saja scriptnya yang ini. Ya, hati-hati jangan semua. Ini dihapus. Nah, sisakan satu lagi nih. Yang dashboard kita arahkan juga ke public, jadi /JS/dashboard. Oke, jadi ini ya yang harus kita include-kan ke halaman dashboard kita. Kita save dulu, kita lihat hasilnya. Balik ke sini, kita refresh. Nah, sekarang sudah tampil dashboard-nya. Nanti kita edit-edit ya. Yang kita butuhin adalah header kita butuhin. Nanti kita ganti company name-nya dengan WPU blog. Terus di sini ada search. Nanti kalau kalian mau nambahin search boleh. Jadi ini nggak akan kita hapus. Tombol sign out kita juga butuh. Jadi ini nggak akan kita hapus. Paling nanti kita ganti jadi logout aja. Biar konsisten dengan front end kita. Judul halaman kita butuh. Tombol-tombol ini nanti kita hapus. Terus di sebelah kiri kita cuma butuh link ke dashboard sama nanti ke My Post mungkin ya, untuk menampilkan semua post buatan user yang sedang login. Ini jadi nanti kita hapus semua, dan section title-nya juga kita hapus, tapi nanti table-nya tetap akan kita pakai. Ya, jadi untuk sementara ini kita hapus, nanti kita kopikan lagi dari file index-nya. Oke, balik lagi ke sini. Kita scroll ke atas mulai dari bagian header ya. Kita ganti dulu company name-nya dengan nama website kita. Teman-teman boleh ganti sesuai nama website-nya. Sudah, terus scroll. Ini sign out-nya kita ganti dulu jadi logout. Nanti ini kita ganti bukan lagi pakai A, tapi pakai button ya. Karena logout kan itu berupa form. Nanti kita nyontek aja dari halaman front end. Scroll, kita lihat sidebar-nya. Nah, ini kita butuh dashboard sama orders aja 2 dulu ya. Ini sisanya kita hapus LI-nya. Caranya saya biasanya tutup dulu semua LI-nya biar gampang lihatnya. Nah, ini ya. Ini LI-nya kita hapus, sisakan 2. Sudah. Terus yang bagian bawahnya ini kita nggak perlu. Jadi mulai dari H6 sampai tutup UL. Ya, ini nggak perlu. Teman-teman boleh hapus supaya menyisakan hanya 2 link saja. Coba di-save dulu, kita lihat. Sudah ya, ini sudah. Logout sudah. Ini cuma tinggal 2. Nanti kita tinggal ganti dashboard-nya. Kita biarkan. Untuk yang orders nanti kita ganti jadi My Post. Ini. Oke. Sudah. Terus paling kita hapus section title ya. Jadi scroll ke bawah. Nah, ini ada H1 dashboard buat nulisin ini. Ya, gimana kalau kita ganti jadi welcome back gitu. Welcome back. Terus nama usernya. Terus untuk tombol-tombol sebelah kanan, ini disebutnya toolbar, kita hapus saja. Begini, kita hapus. Canvas nggak kita butuhin. Buat nampilin chart tadi ya. Lalu
Section title dan bawahnya pun kita hapus. Kita akan pakai table nanti ketika kita punya view untuk halaman post. Jadi boleh ini di blok aja. Saya biasanya simpan kursornya di atas, terus scroll ke bawah sampai sini ya, sampai div. Tutup div. Ini kita hapus. Oke, jadi sekarang hanya segini aja. Nah, sip ya. Selanjutnya apa nih? Selanjutnya kita perbaiki sedikit-sedikit dulu. Mungkin yang pertama kita akan ganti tombol logout-nya. Kita akan nyontek dari halaman navbar ya. Teman-teman boleh buka file navbar, Ctrl P, ketik aja navbar. Ada di sini. Kita buka partials-nya, kita cari logout. Scroll ke bawah, terus kita cari logout. Nah, ini dia. Kita butuh formnya aja. Ya, teman-teman boleh kopikan segini, kita pindah ke sini, kita cari tombol logout-nya ada di atas ya. Nah, ini dia. Coba kita simpan di bawahnya dulu, supaya kita lihat stylenya. Tadinya stylenya adalah link, yang kita punya adalah tombol. Kelasnya, ini kita samain deh ya. Kita samain jadi nav-link, lalu px, padding untuk sumbu x-nya 3. Oke, sudah, ini kita hapus saja. Sekarang kita lihat. Nah, ini pasti stylenya style tombol ya. Kita harus hilangkan dulu style tombolnya. Biasanya saya kasih backgroundnya gelap aja. Udah ya. Terus ini kita kasih. Nah, terus ini ada bordernya kita hilangkan. Jadi kita kasih border 0 ya kalau di Bootstrap. Nah, sip. Jadi ini udah logout. Kalau sekarang kita klik logout, udah bener logout. Kalau login lagi, kita pakai Sandika lagi. Password. Nah, sekarang udah masuk ke sini. Sip. Jadi ini yang pertama, kita sudah memindahkan layout dari examples ke sini. Selanjutnya, kita akan pecah-pecah halaman index ini agar menjadi layout. Oke? Sehingga nanti bagian header sama bagian sidebar-nya itu akan kita pisahkan menjadi partials lagi. Oke ya, teman-teman. Jadi ini kita close dulu aja navbar-nya. Udah nggak kita pakai. Udah, terus kita buka sidebar-nya. Kita bikin file baru. Di dalam dashboard, kita bikin folder dulu deh. Kita bikin folder dulu, kasih nama layouts lagi. Hati-hati ini beda layout-nya ya. Ini layouts untuk front end, ini layouts untuk dashboard. Lalu dalamnya kita bikin file baru, kita kasih nama main lagi, blade php. Ini meskipun namanya sama, kalian jangan bingung karena nanti kalau nyari main gitu, akan ada dua. Yang satu untuk di front end, yang satu untuk di dashboard. Kita butuh yang dashboard. Oke, yang main itu akan kita simpan semuanya yang di index. Nanti justru yang indeksnya akan kita ubah. Jadi kalian boleh Ctrl A, Ctrl C, pindahkan ke main dulu. Oke, sudah. Terus, yang di main ini, header-nya akan kita pindahkan. Jadi teman-teman boleh tutup dulu nih header-nya. Tutup, kita cut. Begini, kita panggil include. Lalu kita arahkan ke dashboard. Titik layouts, titik header. Oke, sekarang kita butuh file header-nya. Kita bikin lagi, klik kanan, new file, header, titik blade.php. Kita simpan di sini headernya. Kita save. Balik lagi ke main. Kita cari sidebar ya. Sekarang teman-teman boleh tutup nav-nya nih. Tutup nav-nya biar gampang kita nge-cut-nya. Ini kita cut. Kita include lagi. Ini dashboard. Layouts. Titik sidebar. Oke, kita bikin lagi. Klik kanan, new file, sidebar, blade php. Kita simpan sidebarnya. Sudah. Terakhir adalah bagian main-nya. Nah, ini bagian main ini akan kita simpan di tiap-tiap halaman yang mau menggunakan layout ini. Jadi ini kita cut isi dari main-nya. Terus nanti kita tulis yield. Nah, kalau ini kan tiap halaman bakalan beda. Kita kasih nama, section-nya adalah container. Kita save. Nah, baru di halaman index, kita bisa hapus nih semua. Karena udah dipindahin ke main. Caranya tinggal kita extends dulu. Blade extends. Kita akan ambil halaman dashboard, layouts, main. Nah, baru di sini kita bikin section yang namanya container. Kita tutup dulu. And section. Di dalamnya baru kita simpan main-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu. Harusnya nggak ada masalah? Oke, sip ya. Jadi ini udah bener halaman indeksnya. Selanjutnya saya akan coba ganti Sandika Galih ini agar ngambil dari user yang sedang login. Jadi kita tinggal buka Blade. Masih ingat?
Kita panggil auth, cek siapa yang lagi login, terus kita ambil usernya, terus kita panggil name-nya. Kita butuh nama usernya. Coba kita save dulu, kita lihat. Oke, aman ya. Ini udah ngambil namanya, kalau ID nanti dia nulisnya ID. Oh ya, kita butuh nama. Selesai. Ini untuk halaman indeks. Kalian mau nyimpen sesuatu di sini nanti silahkan ya. Bahkan kalau butuh chart lagi, itu boleh-boleh aja. Cuman sekarang halaman dashboard ini hanya menampilkan welcome back saja. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke halaman post, ini saya mau ganti dulu ya. Icon my post-nya itu menggunakan icon yang tadi kita include di sini nih. Namanya feather icon. Coba kita lihat websitenya. Namanya feather icons. Sini ya. Jadi kita lihat icon apa aja yang bisa kita pakai. Ini agak beda cara pakainya dengan Bootstrap Icons, tapi nggak apa-apa ya. Kita pakai yang disediakan aja. Saya mau pakai yang gambar kertas tapi ada garisnya. Nah, ini yang kita pakai tadi kan yang file. Saya mau pakai yang ada garisnya. Jadi saya pakainya file text. Jadi caranya gampang aja. Tinggal ganti data feathernya. Yang tadinya file jadi file text. Dah. Kalau kalian mau pakai icon yang lain, silakan. Terus saya juga mau kasih di bagian logoutnya. Logoutnya kita pakai icon logout. Coba scroll, nah ini dia, logout ya. Copy aja span-nya, kita buka header, cari logout. Nah ini kita hapus nih. Iconnya nggak lagi pakai Bootstrap icon, kita pakai feather icon. Udah kepanggil, tinggal ganti logout. Oke, atau di kanannya ya. Kayaknya lebih bagus di sebelah kanan. Logout. Supaya panahnya keluar tuh gitu. Oke, selanjutnya apa nih yang akan kita lakukan adalah kita mau bikin halaman my post. Jadi kita coba ganti dulu di sidebar, cari ke sidebar. Nah ini kita akan arahkan ke sebuah routes, itu namanya /dashboard /post gitu ya. Nanti kita akan bikin routes ini dashboard post, dan untuk yang dashboard ini /dashboard. Oke. Nah, nanti routes ini akan mengarah ke sebuah controller baru. Controller ini akan kita pakai untuk mengelola semua data post oleh user tertentu. Jadi user bisa nambahin post, edit post, lihat detail post, dan juga delete. Ya, atau melakukan CRUD lah. Nah, untuk melakukan ini, nanti kita akan bikin sebuah routes yang mengarah ke controller yang kita sebut dengan resource controller. Apa itu resource controller? Yaitu sebuah controller yang sudah otomatis mengelola data CRUD. Sehingga kita nggak perlu lagi manual cari tahu route-nya apa. Jadi kalau mau ke tambah post, nanti kita punya dashboard /post/create misalnya. Nah, kita nggak perlu bikin manual. Udah otomatis dibikinin sama resource-nya. Coba kita lihat dulu deh dokumentasinya ya. Kita masuk ke Laravel, terus kita cari resource controller. Nah, ini resource controllers. Nah, ini kalau teman-teman baca di sini katanya ya, kalau misalkan kita menganggap sebuah model di Eloquent kita sebagai resource, itu merupakan sebuah kumpulan aksi yang biasanya kita bikin untuk melakukan sesuatu terhadap resource kita. Contoh, bayangkan aja aplikasi kita punya foto katanya, atau movie. Nah, kan biasanya kita akan melakukan tambah, baca, atau lihat detail lah ya, saya bilangnya, update dan delete. Nah, karena ini sudah umum, katanya ya, sudah umum dilakukan sebagai use case, Laravel ini membuatkan sebuah route khusus untuk melakukan create, read, update, delete, yang dinamakan resource controller. Cara bikinnya, pada saat kita ketik make.2 controller, pada saat di artisannya, kita tambahkan minus resource di akhirnya. Nah, sehingga nanti otomatis dibuatkan controller yang sudah punya route ke path ini. Nah, ini enak banget teman-teman. Nanti kita lihat ya. Nah, nanti di dalam routes-web.php-nya, kita nggak perlu bikin satu-satu untuk tiap route ini. Jadi misalkan get photos ngarah ke controller mana, post photos ngarah ke metode mana, controller mana. Nggak usah, cukup satu baris ini menangani semua. Ya, kita cobain aja ya. Kalau masih bingung, kita cobain. Kalian boleh sekali lagi pakai terminal php artisan make.2 controller minus resource begini, atau nanti kita pakai command palette aja seperti biasa ya. Jadi nanti kita pencet Ctrl Shift atau Command Shift P, terus ketik artisan make controller.
Nah, tapi sebelum kita ke sana, saya mau melakukan sesuatu dulu. Jadi kalau kalian scroll di sini ke bawah di dokumentasinya, nih ada specifying the resource model. Jadi kita bisa langsung menentukan route model binding untuk controller baru kita. Kita akan ngasih tahu bahwa controller yang kita punya, selain dia bentuknya resource, dia juga langsung terhubung ke model yang mana. Ya, dalam hal ini model kita adalah pose. Jadi kalau kalian mau ngetik di artisannya, nulisnya gini. PHP artisan make .2 controller. Nanti nama controller kita tuh dashboard pose controller. Terus dikasih resource, terus dikasih model. Ya, kenapa dinamakan dashboard pose controller? Supaya nggak ketukar dengan controller yang kita punya. Pose controller. Kalau pose ini untuk front end, nah nanti yang kita buat untuk dashboardnya. Jadi beda controller. Oke, sekarang kita buka command paletnya, Ctrl Shift atau Command Shift P, kita ketik artisan spasi make controller, ya kita pilih, pencet enter. Nanti di sini kasih tahu nama controllernya, kita kasih dashboard, D-nya besar, pose, P-nya besar, controller, C-nya besar. Kalau sudah, pencet enter, nanti ditanya, tipe controller apa yang akan dibuat? Kita pilih sekarang yang resource, ya. Nah, terus di sini, apakah mau mereference ke model? Kita pilih yes. Modelnya apa? Kita tulis pose. Gitu ya. Jadi kalau sekarang pencet enter, kita lihat ada controller baru dibuat. Kalau kita buka, lihat isinya. Yang pertama, dia sudah terkoneksi ke model. Terus yang kedua, dia udah punya banyak metode. Yang pertama, metode index untuk nampilin semua data pose berdasarkan user tertentu. Yang kedua, ada metode buat menampilkan halaman tambah postingan. Yang ketiga, ini untuk menjalankan fungsi tambahnya. Yang keempat, udah ada fungsi lihat detail dari sebuah postingan. Nah, ini udah otomatis ada route model bindingnya. Terus, ada juga halaman buat nampilin ubah data dan halaman untuk proses ubah datanya. Terakhir, pasti ada delete postingannya. Tuh, jadi ini udah dibikinin, kita nanti tinggal isi aja. Keren ya, teman-teman ya? Jadi ini controllernya kita biarkan. Sekarang kita akan bikin route-nya. Nah, routes-nya kita akan copy aja lah ya, biar gampang dari dokumentasinya. Nah, ini kita copy dulu route-nya, kita simpan di sini. Jadi sekarang metodenya bukan get atau post lagi, tapi resource. Ini mengarah ke URL mana? Kita akan tulis /dashboard/post. Nama controllernya tadi adalah dashboard post. Begini. Dan jangan lupa karena dia hanya bisa diakses oleh user yang sudah login, kita kasih middleware. Middleware off. Oke. Kalau sudah, nah sekarang tinggal kita cek halaman ini sudah memanggil controller ini atau belum ya. Jadi teman-teman boleh scroll ke atas. Nah, ini masih ada pemanggilan atau namespace dari dashboard controller yang tadi pertama kali kita hapus ya. Ini kita pindahin dulu ke bawah, pencet Alt bawah, kita ganti aja jadi dashboard post. Karena dashboard controller udah nggak ada lagi, karena kita tulisnya pakai closure di sini. Oke, routes-nya sudah ada, controllernya sudah ada, tinggal nanti kita isi ya. Kita akan isi yang indeksnya dulu. Nah, sebelum kita masuk ke indeks, teman-teman balik lagi deh ke sidebar. Tadi di sidebar, teman-teman ingat kita sudah mengarahkan ke URL ini. Nah, URL ini udah otomatis ditangani oleh routes ini. Ya, jadi kalau nulisnya dashboard post, otomatis akan ditangani oleh index. Ya, jadi kalau kita return, ini halaman dashboard post. Kita coba dulu ya. Sekarang kalau saya balik ke sini, refresh, saya klik my post. Tuh, sudah kepanggil ya. Sip. Tinggal, ini akan kita ganti. Kita akan panggil sebuah view. Jadi return view, nanti kita akan bikin folder baru di dalam folder dashboard. Jadi kita arahin ke sini. Dashboard, .post, .index. Sekarang kita bikin, cari resources, cari views, cari dashboard. Kita bikin folder baru di sini, namanya post. Di dalam postnya kita bikin index.blade.php. Isinya apa? Nah, isinya kita akan samakan dengan halaman index dashboardnya. Teman-teman boleh copy aja. Copy, pindahin ke sini. Sekarang kontainernya sama, tinggal welcome back-nya kita ganti jadi misalnya my post gitu ya. Coba kita save dulu. Kita balik ke webnya, kita refresh, kita klik my post. Sudah. Nah, tapi
ini nggak pindah ya, aktif kelasnya ya. Ini harus kita benerin dulu. Balik lagi ke halaman sidebar. Nah, di sini kita akan kasih aktifnya tuh dinamis sesuai dengan halaman yang lagi aktif. Nah, ini ada teman-teman yang di video sebelumnya itu ngasih saran, Pak, cara bikin aktifnya nggak perlu bikin variabel baru. Kita bisa cek lewat request katanya. Nah, ini keren banget nih. Jadi caranya gini, kita tinggal pakai blade directive. Ya, ini kita hapus dulu. Kita buka blade-nya, terus kita panggil kelas request. Jadi kalau ada request yang URL-nya adalah dashboard, gitu ya. Kalau sekarang di URL itu halaman dashboard, nggak usah pakai slash di sini, maka tampilkan kelas aktif. Tapi kalau bukan di halaman dashboard, kosongin. Nah, ini bahkan kita nggak perlu pakai variabel. Nah, ini tinggal kita copy, pindahin ke sini. Sekarang kalau request-nya dashboard/post, tampilin kelas aktif. Kalau bukan, jangan tampilin kelas aktif. Nah, ini coba ya, kita tes. Kita refresh dulu. Tuh, sekarang di post aktif, kalau di dashboard aktif. Nah, ini keren banget. Kalian bisa terapkan juga untuk yang halaman ini. Jadi kalian bisa aja nggak perlu pakai variabel aktif. Seperti ini nih. Kalau kita buka web, nah ini nih. Kan kita pakai aktif. Silakan kalian ganti pakai cara yang ini. Ini lebih clean menurut saya, lebih keren. Ya, terima kasih buat yang ngasih saran di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya, di halaman post ini, di bawah sini, kita mau panggil atau kita mau tampilkan semua data post dalam bentuk tabel. Nah, ini kita harus nyontek lagi nih tabelnya. Teman-teman buka lagi template dashboardnya. Ya, coba kita buka sebentar. Saya mau ambil tabelnya di bawah. Kita scroll, cari. Nah, ini, table responsive ya. Kita tutup dulu, terus kita copy. Ctrl C. Sudah, ini nggak dipakai lagi, close aja, kita taruh di sini. Kita lihat dulu. Kalau udah di save, balik ke sini, kita refresh, ke post. Nah, ini udah tampil. Tinggal nanti kita sesuaikan dengan data dari tabel post kita. Oke, caranya gimana? Kita tinggal ganti aja ya. Yang mau saya tampilin nggak semua, saya cuma mau tampilin judul sama kategorinya, terus sama excerpt-nya deh. Atau judul kategori aja ya. Kayaknya judul kategori aja deh. Lalu kita akan kasih action di sini. Action itu mau lihat detail, edit, atau hapus. Nah, berarti ini saya cuma butuh satu TR-nya aja. Sisanya TR-nya hapus. Sampai sini, kita hapus. Nanti kita akan looping data dari tabel ya. Sekarang gimana cara dapetin data dari tabelnya? Kita harus kirimin dulu di sini. Oke, cara ngiriminnya seperti biasa, di akhir dari halaman view-nya kita kasih koma, terus kita kasih array. Nah, di sini saya butuh variabel namanya post yang berisi ini ngambil data post. Tapi nggak semua, teman-teman. Kita udah connect ke model ya. Kita nggak nampilin semua. Kalau semua kan gini ya, post.2 all. Nah, kita nggak semua begini. Kita coba kalau misalkan saya return aja di sini ya, return begini. Nah, ini kan nggak akan dieksekusi ya. Ini buat nyobain aja. Sekarang kalau di save, saya ke sini refresh. Ini akan menampilkan semua data post yang ada di dalam database. Kita nggak mau itu. Saya pengen yang tampil itu hanya postingan saya aja, postingan Sandika. Nah, kita harus query postnya yang sesuai dengan usernya. Caranya nggak all. Kita pakai where user ID. Ya, di dalam tabel post kan ada field user ID. Itu ngambil dari auth user terus ID. Terus di akhirnya kita kasih get. Gini, jadi ambilkan data post yang user ID-nya sama dengan user yang lagi login. Nah, coba kita lihat. Kalau kita refresh, ternyata kosong ya. Kenapa kosong nih? Karena Sandika belum bikin postingan. Kayaknya kita logout dulu deh. Jangan pakai Sandika ya. Kita logout dulu. Kita pakai user yang lain, tapi saya nggak tahu usernya. Berarti saya butuh buka dulu database-nya. Kita masuk dulu. Kita akan lihat tabel users. Kita lihat. Kalian bisa ke sini, tabel users, klik kanan, terus select rows ya. Nah, ini tampil. Nah, ini teman-teman ya, kalau misalkan kita ambil email salah satu dari ini kan semua passwordnya adalah passwordnya. Kita bisa ambil. Nah, cuman kayaknya bakalan error nih. Saya baru menemukan errornya. Kalau kita login dengan email address ini, terus passwordnya password,
Ternyata nggak bisa. Katanya email must be valid email address. Ternyata example.org ini kedetek sama Laravel-nya. Begitu kita validasi, gara-gara kita validasinya pakai DNS, kalau teman-teman ingat, nggak ada. Nama domain example.org itu nggak ada. Nah, ini saking kerennya validasinya, data kita nggak bisa login. Jadi kalian harus ganti dulu pakai seolah-olah nama domain yang ada gitu ya. Kalau ditulis gmail.com juga boleh. Edit aja. Kalau sudah jangan lupa klik apply. Gitu ya. Jadi kalian bisa login untuk Mbak Kalista atau Mbak Dian ini ya. Coba kita login pakai ini. Sekarang Gmail terus password. Nah, dia login. Sekarang kalau saya ke halaman My Post, ada tuh. Jadi user ID-nya 1. Ini juga user ID-nya 1. Jadi postingan yang hanya dibuat oleh Mbak Kalista ini. Sip, sudah oke. Jadi ini udah jalan ya, tapi kita nggak mau nulisnya di sini, kita nulisnya ini kalian copy. Simpan ke sini. Ya, ini hapus saja. Dah, jadi sekarang postnya dikirim. Oh, jangan lupa kasih S karena postnya banyak. Save. Sekarang kita ke halaman index blade yang ini. Tinggal kita looping TR-nya. Jadi kita punya di sini add for each. Begini. $post, ada S-nya, S post. Oke, ini kita pindahin ke atas, di blok aja, pencet Alt atas. Nah, coba kita lihat ya. Harusnya sekarang baris ini di-copy sebanyak 2 kali. Atau looping sebanyak 2 kali. Nah, sudah. Tinggal kita isi dalamnya menggunakan data dari postnya. Yang pertama, ini adalah angka. Saya pengen nambah 1, 2, 3. Nah, ini ada cara gampangnya teman-teman ya. Di Laravel, itu kalau kalian lihat dokumentasinya, ada variabel yang namanya loop di blade directives-nya. Jadi, tiba-tiba kalau misalkan kita pakai for each, kita itu bisa pakai loops. Nah, ini dia, loop variable. Kalau pengen ambil angka, kita bisa pakai iteration. Lagi looping iterasi keberapa? Mulainya dari 1. Kalau kalian pengen ngambilnya dari 0, tulisnya index. Sisa loopingnya berapa? Ada di remaining. Nah, ini keren banget nih. Bisa tahu ganjil genap. Ya, yang mau kita pakai loop iteration. Jadi ini kita bisa buka blade loop iteration. Ya, kalau kita lihat. 1, 2. Ya, keren banget. Yang kedua adalah judul. Ini post title. Nah, terus untuk kategori, ini kita ambil dari relasi kita ya. $post, kategori, lalu name. Oke. Terus untuk actionnya, ini kita hapus dulu 1. Untuk actionnya belakangan, coba di save dulu, lihat. Oke, sip ya. Jadi ini judul, ini kategori, ini actionnya. Nanti kita mau bikin tombol di sini. Tapi sebelumnya, gimana kalau misalkan kita kecilin dulu deh ya. Jangan sampai full begini. Kita kasih di sini aja. Kita kasih call LG berapa? 8 kali ya. Nah, dia mengecil gini. Kalau nanti dibuka di mobile, ya lumayan lah ya. Gak apa-apa. Tinggal kita ganti tulisan placeholder ini pakai tombol. Hapus. Kita bikin A. Hrefnya belakangan, ini nantinya akan kita simpen tombol show detail lah gitu ya. Saya nggak akan pakai tulisan, saya mau pakai icon aja. Kita lihat di sidebar deh. Kita ambil ini nih, span, kita ambil, kita simpen di sini, tapi gambarnya saya nggak mau file text. Ini kan kalau ini file text, saya pengennya dia mata. Kalau nggak salah ada eye. Nah, ini dia. Ya, jadi ganti jadi eye. Eye, terus kelasnya, saya mau pakai badge biar kecil, atau kalau mau button biar gede boleh juga sih. Button warnanya biru muda, jadi BTN info. Coba kita lihat. Oh, gedean ya. Udah berarti pakai badge aja. Kalau badge ininya BG, bukan button. Nah, jadi dia kecil tuh. Cukup. Nanti ini akan mengarah ke halaman baru, yaitu dashboard, /post, /detail dari postnya. Ini bisa kita kirim pakai $post ID. Oke. Nanti kalau teman-teman mau ganti pakai slug, kita cari caranya ya. Sekarang kirim ID dulu aja. Sudah, 1 udah beres. Kita duplikat aja. Alt, shift bawah 2 kali lah ya. Yang kedua, ini hrefnya kosongin dulu. Kita belum tahu akan mengarah kemana. Warnanya orange, jadi warning. Terus ikonnya icon buat ngedit. Jadi ada pensil gitu ya. Itu apa? Edit ada nggak? Edit. Nah, ini edit ada ya. Edit.
Dan yang terakhir, ini juga belum hrefnya, warnanya merah, berarti danger. Ikonnya itu lambang X ya. Ada di paling bawah, teman-teman bisa lihat ada X circle. X circle. Oke, kita lihat. Nah, lumayan ya. Dan terakhir mungkin kita akan coba bikin halaman detailnya dulu. Jadi kalau diklik, nanti masuk ke halaman detail. Kita udah punya URL-nya. Ini nggak perlu kita tangani di dalam routes-nya. Karena sekali lagi, itu sudah ditangani oleh route resource ini. Tinggal kita tangani di bagian show. Teman-teman boleh buka controller dashboard post-nya. Nah, ini ada di sini. Jadi kalau misalkan nanti udah diklik, dia pasti nge-return si post-nya. Coba kita tulis dulu gini, return post. Kita coba save dulu, balik sini, refresh, klik yang pertama. Tuh, dapet ya. Out Aerum. Nih, out Aerum. Kalau yang kedua, sed ipsum. Nah, udah bener, kita bisa dapetin postingan ya, tapi dalam bentuk ID. Nah, gimana caranya supaya kita kembali bisa pakai Slug? Nah, kalau pakai resource, sayangnya kita nggak bisa masukin route model bindings-nya di sini. Karena kalau misalkan kita kasih slash, lalu kurung post, .2 slug, nah ini jadi nggak jalan. Karena URL-nya bukan gini. Ya, padahal kita mau melakukan route model binding seperti yang ini. Ya, post kita di front end. Gimana caranya? Sebenarnya bisa bikin route baru. Jadi route kita timpa lah gitu ya istilahnya. Jadi route, terus get, terus kita slash dashboard, slash post, .2 slug. Nah, bisa gini. Tapi, sayang banget kita udah pakai resource, tapi kita bikin lagi nih route-nya. Ada cara ngakalinnya, teman-teman. Yaitu membuat slug itu sebagai nilai default untuk pencarian. Jadi meskipun nggak pakai route model binding seperti ini, yang dicari itu otomatis slug. Nah, kalau gini kan yang dicari otomatis ID, tapi karena kita pengennya slug, kita tulis begini. Kita kasih tahu ke Laravel-nya, saya maunya slug bukan ID. Nah, kalau pengen defaultnya slug, nah coba kita lihat di dokumentasinya. Kita balik ke route model binding. Oke, kalau misalkan kita scroll, ada yang namanya customizing the key. Ya, kadang-kadang kita pengennya agar si Eloquent ini mencari model menggunakan kolom selain ID. Nah, kita pengen kayak gini kan? Untuk melakukan ini, kita harus kasih tahu kolomnya di dalam model. Nah, caranya kita bisa tulis di route parameter. Ini yang udah kita coba sebelumnya, tapi ini bukan yang kita mau. Kalau kita pengennya si modelnya itu selalu menggunakan kolom di database selain ID, nggak manual begini, ya caranya kita akan timpa menggunakan sebuah metode getRouteKeyName di dalam model kita. Jadi nanti di dalam modelnya ada metode ini. Teman-teman boleh copy nih. Ini copy. Sekarang kita buka model post kita. Ya, balik ke sini, Ctrl P, ketik post, cari model post. Kita tulis di paling bawah lah ya. Paling bawah, begini. Sekarang, setiap route otomatis mencarinya slug, bukan lagi ID. Nah, ini akan membuat route kita yang ini tetap jalan ya. Karena yang tadinya slug ditimpa jadi slug. Ya, ini nggak akan error. Tapi, ini akan membuat yang resource kita jadi jalan. Selama di indeksnya diganti slug. Kalau ini nggak diganti slug, sekarang ini error. Ya, kalau kita refresh, kita klik, tuh error. Nggak ada slug yang namanya 13. Oh, jadi ini harus kita ganti jadi slug. Sekarang kalau slug, ini kita refresh, kita klik, aman. Ya, keren banget ya. Oke, datanya udah bisa kita ambil, tapi yang kita mau bukan nampilin data begini, tapi kita mau nampilin view. Jadi ini kita ganti jadi view. Nanti kita akan bikin view baru deh ya. Ada di folder dashboard, lalu folder post, lalu sekarang namanya show deh. Biar sama metodenya. Nanti di dalamnya kita akan kirim data post, satu postnya yang ngambil dari post. Gini. Oke, sekarang kita akan bikin dulu view-nya. Teman-teman boleh arahkan lagi ke view dashboard, lalu post. Kita bikin view baru namanya show.blade.php. Isinya apa? Kita copy aja deh dari index ya. Kita copy dari index, Ctrl A, Ctrl C, pindahin ke sini.
Tapi isi sectionnya kita kosongin. Kita mau nampilinnya gimana? Biar nggak terlalu repot ngeditnya ya. Mendingan kita copy dari halaman post deh. Nih, dari halaman post ini. Coba kalian klik halaman post. Kita samain deh ya. Ambil div kontainernya. Coba kalau kita kopikan ke sini, langsung tampil nggak ya? Kita lihat refresh. Nah, sudah tampil nih. Tapi ini terlalu mepet ya. Gimana kalau kita simpen di kiri deh? Gimana kalau kita simpen di kiri deh? Kita nggak pakai justify content center. Ini kita hapus saja supaya dia mepet ke kiri. Nah, gini aja. Cukup lah ya. Ini kalau dibuka di handphone gimana? Ini di sini kurang bagus. Kita ganti jadi LG deh. LG. Nah, supaya agak penuh begini. Ya oke lah ya. Begini oke. Paling yang saya mau ganti itu, ini jangan MB, tapi MY ya. Supaya atas bawah. Nah gini. Atau terlalu tinggi ya. 3 aja deh. Nah gini. Terus saya nggak mau ada tulisan by-nya. Karena ini udah pasti saya yang nulis kan. Saya mau ganti jadi tombol aja deh. Tombol, kembali ke halaman post, edit, dan delete gitu kali. Jadi saya mau ganti yang ini nih. Paragraf ini kita hapus. Ya, kita ganti jadi tombol A. Terus isinya kita kosongin dulu. Ya, sekarang saya mau tulis back to my post. Ini tombol warnanya hijau misalnya. Jadi kelas BTN success. Coba kita lihat. Oke, sudah. Paling ini image-nya kita kasih margin top deh. Oke, tambahin aja back to all gitu ya. Back to all my post. Kita kasih icon dikit. Kita kasih panah kiri. Di atas ada arrow. Nah, ini arrow left ya. Kita copy dulu. Tadi nama iconnya apa? Span data feather ya. Kita copy, lalu simpan di depan sini. Kasih spasi, arrow left. Arrow left. Sudah, kita copy lagi, duplikat 2 kali. Yang kedua adalah untuk edit. Warnanya orange, warning. Tadi ini edit ya. Edit. Tulisannya edit. Dan yang terakhir, warnanya merah, jadi danger. Ininya X circle lagi. Terus tulisannya delete. Kita lihat. Oh, tulisannya hilang ya kalau saya ganti begini. Oh, tutupnya lupa. Ini harusnya ada tutup span. Nah, ini. Tadi saya nggak ke-copy tutup span-nya. Kita copy tutupnya. Simpan sini, sama simpan di sini. Nah, ini maksudnya. Ya, jadi bisa back, edit, delete. Kita kasih link untuk yang back dulu. Jadi yang back itu ke /dashboard/post. Oke, kalau kita klik, aman ya. Sekarang bisa pindah ke sini, balik. Kalau kita logout, kita coba pakai user yang lain. Coba pakai yang ini. Kita login. Passwordnya password juga. Sekarang Mbak Dian Suci. Klik my post. Oh, dia lebih banyak tulisannya. Tuh, sudah oke. Ya, jadi ini adalah halaman dashboardnya. Kita baru bikin untuk menampilkan data, semua data, dan menampilkan satu data saja. Oke, mudah-mudahan sampai sini kalian paham. Baik teman-teman, jadi itu dia tampilan atau UI dari halaman dashboard kita. Mudah-mudahan teman-teman suka, tapi silakan teman-teman boleh ubah-ubah UI-nya atau tampilannya sesuai dengan kebutuhan dan juga selera teman-teman masing-masing supaya tampilannya lebih keren lagi. Sehingga nanti di video berikutnya kita bakalan langsung masuk untuk menjalankan fitur dari CRUD-nya, ya dimana kita bisa menambah, melihat detail, mengubah dan juga menghapus dari post di dalam blog kita. Oke teman-teman ya, jadi itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bakalan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.